sudah berada di Museum Gedung Juang 45 dan kami akan menelusuri isi dari museum tersebut. Halo guys, jadi kita di mana nih? Gedung Juang. Nah, kita sudah ada di museum yang erat banget kaitannya dengan perjuangan nasional. Museum Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 atau yang dahulu dikenal sebagai Gedung Menteng Raya 31, ini tuh dibangun pada tahun 1938 di zaman Hindia Belanda. Nah, dahulunya gedung ini tuh merupakan salah satu hotel yang bernamakan Scamper 1 dan juga digunakan oleh pemerintah Belanda. Kemudian gedung ini diambil alih oleh Jepang dan akhirnya diserahkan kepada pemuda Indonesia dan juga ditetapkan sebagai apa nih? Bangunan bersejarah. Baik, di belakang saya terdapat patung dari Muhammad Hatta. Dan di sebelah saya ada berupa patung dari presiden kita pertama kita yaitu Soekarno. Dan dilanjutkan di bagian sini ialah ada patung dari Haji Rasuna Said. Kemudian kita ke samping lagi, di sini kita terdapat telapak-telapak tangan dari pahlawan nasional Indonesia. Belakang saya ini merupakan Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga merupakan pejuang nasional karena menjadi ketua perhimpunan Indonesia di Belanda. Dan ini merupakan patung dari Insinyur Soekarno. Beliau berjasa dengan mencetuskan Pancasila. Dan ini merupakan Haji Rasuna Said yang merupakan pahlawan nasional wanita. Dia berkontribusi dalam Perkumpulan Wanita Republik Indonesia untuk menyamaratakan derajat wanita agar sama dengan laki-laki, terutama di bidang pendidikan dan politik. Ini yang di atas adalah gambar-gambar dari 6 wanita pahlawan nasional yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serta di bawah sini adalah telapak tangan dari para pejuang yang di atas tadi dan para pengisi pembangunan. Ini merupakan pejuang pahlawan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang dan pergerakan nasional, gedung ini digunakan sebagai markas pemuda radikal dalam rangka merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah pada 1942. Menteng 31 diubah menjadi asrama Angkatan Indonesia untuk mematangkan rencana mereka. Berikut ini adalah sejarah dari Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Awal mulanya Menteng 31 merupakan sebuah hutan yang ditumbuhi banyak pohon menteng. Setelah itu pemerintah kolonial Belanda membeli tanah tersebut dan awalnya mau dijadikan permukiman orang-orang Belanda. Tetapi seiring berjalannya berkembangnya kota Batavia dan hasil perdagangan yang semakin mancanegara dan meningkat membuat L.C. Somper pada 1938 mendirikan hotel di daerah ini. Saat Belanda meninggalkan Indonesia, Jepang melakukan manajemen yaitu dengan Sandenbu yaitu barisan propaganda Jepang. Kemudian Menteng tersebut diserahkan ke para pemuda Indonesia karena kerja kerasnya tersebut. Setelah itu Menteng 31 menjadi Markas Angkatan Baru Indonesia yang kemudian berubah menjadi Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Setelah Putra dibubarkan, digantikan Jawa HKK yang memiliki tugas sama yaitu memobilisasi rakyat Indonesia. Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melebur dengan Komite FAN. Aksi revolusi proklamasi dan berhasil merebut kembali gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Ini adalah Menteng 31, tempat merancang berbagai aksi. Jadi Menteng 31 ini sesuai namanya, dipakai untuk merancang para aksi untuk mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Nah, gedung ini juga dipakai untuk merencanakan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
pada 18 Agustus 1945, akhirnya gedung ini membentuk sebuah komite. Komite tersebut bernama Komite Van Aksi. Tujuan dibentuk Komite Van Aksi ini untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Heiho dan Peta dijadikan sebagai Tentara Rakyat Indonesia. Organisasi juga dibentuk seperti Barisan Pemuda, Barisan Tani, dan Barisan Buruh. Di belakang saya ini merupakan tokoh dari salah satu komite Van Aksi, yaitu Adam Malik. Adam Malik ini merupakan seorang yang sangat cerdas dan berwawasan luas di bidang politik maupun dimanapun. Bahkan ia menjadi orang kepercayaannya Soekarno dan ia suka membagi ide-ide cerdasnya. Nah, Asrama Baru Indonesia itulah yang menjadi gagasan dari Adam Malik ini sendiri. Bahkan ia juga memberikan ide untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar mempercepat proklamasi Indonesia. Gedung Menteng 31 tidak lepas dari kisah H.M. Hanafi. Pemuda Bengkulu ini disebut-sebut sebagai anak emas Soekarno. Setelah bertemu Soekarno pertama kalinya di Bengkulu saat beliau dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, H.M. Hanafi dikirim ke Jakarta untuk merasakan air suci perjuangan dan kemudian aktif di Gerindo. Setelah pertemuan dengan Adam Malik, maka ia bersama dua kawan pemuda lainnya, Sukarni dan Khairul Soleh, membuka asrama Angkatan Muda Indonesia di Gedung Menteng 31 dan menjadi sekretaris umum. Setelah proklamasi, Am Hanafi menjadi sekretaris umum Komite Van Aksi yang berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 yang kemudian melancarkan berbagai aksi seperti rapat raksasa di Ikada. Dalam jenjang politiknya, ia tercatat menjadi Menteri Pengarahan Tenaga Rakyat pada masa Kabinet di Juanda dan menjadikan Gedung Menteng 31 sebagai kantornya. Kemudian beliau bersama Charles Saleh mengelola Badan Musyawarah Besar Angkatan 45 yang juga berkantor di Gedung Menteng 31. Pada tahun 1963, Am Hanafi ditugaskan menjadi duta besar penuh di Kuba yang juga merupakan akhir dari karir politiknya. Di belakang saya terdapat sosok Khairul Saleh. Beliau merupakan pemuda intelektual sekaligus ketua PPI. Beliau juga termasuk pemuda yang ikut memboyong Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Dan beliau juga yang menyuarakan atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga pernah mendamaikan antara kedua pemuda, yaitu pemuda Perapatan 10 dan juga Menteng 31 karena kedatangan Nica. Selanjutnya adalah sosok Sukarni. Sukarni merupakan sosok pemuda radikal yang juga berjuang di bawah tanah dan salah satu pengagum dari Tan Malaka dan juga Peri Tan Malaka. Ia juga salah satu sosok yang menerima Soekarno sebagai leader karena sebagai kode revolusi dan juga pemersatu nasional. Sukarni juga melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta dan melakukan penodongan senjata karena awalnya Soekarno dan Hatta melakukan penolakan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok tetapi dipindahkan ke Rumah Laksana Maida karena untuk menghadiri rapat yaitu merumuskan teks proklamasi. Oke, lanjut. Di sebelah kanan saya yaitu adalah kursi santai Bung Hatta. Dan di sebelah kiri saya yaitu adalah tanda kehormatan Dr. Bung Hatta. Oke, lanjut. Di sebelah saya juga adalah peninggalan Dr. Bung Hatta. Dan di sebelah kanan saya itu adalah kendaraan yang sering dipakai oleh Soekarno. Dan lanjut di sebelah kiri saya itu adalah gambaran situasi yang setelah dibacakan proklamasi. Ini adalah profil Panglima Besar Sudirman, yaitu berikut foto-fotonya. Ini penyerangan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Di sini ada perlengkapan tentara pelajar trip atau peta, yaitu ada tas kulit, karet, baju, dan tanda kesatuan. Pada saat agresi militer Belanda II, Panglima Besar Jenderal Sudirman
mengirimkan perintah kepada TNI dan rakyat untuk melakukan gerilya walaupun mereka dalam keadaan sakit dan harus ditandu. Beliau merupakan pemimpin dari perlawanan rakyat semesta hingga Belanda menarik pasukannya dari wilayah Indonesia sampai bulan Juli 1949. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, dilaksanakan gencatan senjata di wilayah perbatasan Indo-Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera. Semua wilayah yang berkonflik yang ada gencatan senjatanya diawasi oleh komisi militer dari Komisi 3 Negara. Bisa dilihat foto satu ini adalah Letkol Sukanda bertemu dengan Kolonel Thompson di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Dan foto kedua ini adalah tentara Indonesia dan tentara Belanda sedang berbincang-bincang. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret. Penandatanganan Persetujuan Linggarjati. Setelah melalui persidangan alat pada masing-masing parlemen, akhirnya naskah Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara. Tanggal 8 Desember 1947, perundingan antara Indonesia dan Belanda dimulai di atas kapal perang USS Renville. Perdana Menteri saat itu adalah Mr. Amir Syarifuddin. Konflik Indonesia-Belanda yang berakhir dalam KMB ini tidak hanya menyelesaikan konflik kedua negara dan bangsa itu, tetapi juga menyelesaikan konflik di antara bangsa Indonesia sendiri yang antara BFO, Permusyawaratan Negara-Negara dan Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar ditandatangani pada tanggal 2 November 1949. Meja Bundar ditandatangani oleh pihak Indonesia, Belanda, UNC (United National Commission for Indonesia), yaitu lembaga pihak PBB yang memenuhi pertikaian antara Indonesia-Belanda. Di belakang saya terdapat dari propaganda dari Jepang. Berikut ini gambarnya, dan salah satunya adalah propaganda 3A, yaitu Cahaya Asia, Pelindung Asia, serta Pemimpin Asia. Di belakang saya ada lukisan perobekan bendera Belanda karena diketahui perundingan oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda tidak berjalan baik di Hotel Yamato, sehingga menimbulkan kemarahan oleh arek-arek Surabaya. Kekejaman para penjajahan Belanda di Indonesia yang terjadi kurang lebih 350 tahun membuat banyak luka dalam para rakyat Indonesia yang kemudian pada tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang saat itu mulai menduduki wilayah Indonesia. Pada saat Jepang menjajah, Jepang melakukan perbuatan yang kurang lazim bagi manusia, tidak berkemanusiaan, seperti melakukan romusa atau kerja paksa, wanita dijadikan budak nafsu, dan hasil panen dirampas oleh Jepang, yang kemudian membuat rakyat Indonesia kelaparan, terkena penyakit, dan sangat memprihatinkan kondisinya. Walaupun begitu, masih ada sisi positif dari Jepang, yaitu Jepang mengajarkan pendidikan militer kepada rakyat Indonesia yang kemudian menjadi serangan balik kepada Jepang hingga Indonesia merdeka. Dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang, dibuat oleh masyarakat dalam mempersulit memperoleh benang katun untuk pakaian. Seragam tentara peta. Tentara Pembela Tanah Air disingkat PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa kedudukan Jepang di Indonesia. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Peta banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal tentara nasional Indonesia. Pedang Jepang atau gunpei adalah perlengkapan militer standar, dibedakan keluaran AD yaitu Angkatan Darat sebagai Shin Gunpei dan A sebagai Ken Gunpei.
Haigun atau Navy of Shield, yaitu angkatan laut. Tali ornamen atau tansel dibuat dari sisa dan katun. Menentukan fakta pemilik pedangnya pada tanggal 23 September 1945. Pimpinan Angkatan Perang Jepang menyerahkan 3 bilah buntok kepada sekutu di Pukong, yang berarti penyerahan kekuasaan kepada sekutu. Baik, di samping saya di sini adalah bendera PH, merupakan dari matahari terbit yang merupakan kepercayaan simbol dari Jepang, dan tengahnya juga terdapat bulan sabit dan juga bintang yang merupakan simbol dari kepercayaan Islam. Di sebelah saya terdapat dari masing Bajo yang merupakan menteri dari luar negeri Indonesia pertama. Beliau juga yang bantu menyebarkan bahwa Indonesia telah merdeka sehingga bisa diakui di dunia. Letnan Jenderal Imamura merebut Pangkalan Udara Kalijati dan membuat markasnya di sana. Pada 9 Maret 1942, Panglima tertinggi Tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani persyaratan menyerah tanpa syarat. Berikut ini adalah potret dari kehancuran yang dialami Jepang akibat serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, Jepang menarik tentaranya dari Indonesia yang membuat Indonesia saat itu mengalami kekosongan kekuasaan. Dan setelahnya terjadi para pemuda yang mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena terjadinya kekosongan tersebut. Berikut ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Jepang melakukan penangkapan pada saat itu. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di rumah Laksmana Maeda dan diketik oleh Syauti Melik. Di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi di rumah Bung Karno, dilaksanakannya pembacaan naskah kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakannya naskah kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadinya dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara kaum pemuda dan kaum tua tentang permasalahan kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia Raya. Kaum pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan mereka berdua dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena jauh dari Jalan Raya Jakarta sampai Cirebon. Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok selama 1 hari penuh. Mereka ditakuti dan disegani oleh pemuda Indonesia karena wibawanya yang sangat besar. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi dirumuskan menjadi awal para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu memasuki kemerdekaan Indonesia. Menjadi satu titik peran yang signifikan dalam kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi markas pergerakan pemuda, itu menjadi tempat untuk bagi petani, seniman, dan masalah lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pemuda dari Menteng 31 segera merebut kekuasaan dari Jepang yang tercermin dalam upaya pengambilan stasiun Jakarta Manggarai sebagai langkah awal dalam memperoleh kemerdekaan. Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. API sebutan dari Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh Pemuda Manteng 31 yang diketuai oleh Wikana dan diwakili oleh Koiro. Pada saat rapat pembentukan API ini hadir pula Aidit Parjo, AM Hanafi, Kusnandar, Johan Nur, dan Koilut Rasjidi. Para wanita pun
turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan wanita. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia yang berperan menolong korban perang. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Setelah gencatan senjata antara Indonesia dengan tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur merada. Namun tetap ada pemberontakan senjata yang memuncak antara rakyat dengan tentara Inggris yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Kematian Malabi ini mengakibatkan pihak Inggris mengultimatum pihak Indonesia untuk segera menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan dengan batas waktu pukul 6 pada tanggal 10 November 1945. Setidaknya ada 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira berjumlah 6.000 sampai 16.000 tentara. 3. Selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Pada saat itu Bandung dibagi menjadi 2 wilayah. Wilayah utara dikuasai oleh Sekutu dan Gica. Wilayah selatan dikuasai oleh TNI pimpinan Kolonel AH. Rakyat menguasai meninggalkan harta benda, hanya membawa barang seadanya. Dan Bandung siap dikosongkan. Pengosongan ini disertai dengan pembakaran kota. Hal ini dilakukan agar Sekutu tidak dapat memanfaatkannya. Adapun agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama yang diberi nama Aksi Polisionil pertama dengan pasukan yang memiliki fasilitas modern. Sebagian Pulau Jawa dan Sumatera diduduki. Adapun foto pertama pasukan marinir Belanda mendarat di Pasir Putih Pulau Probolinggo. Foto kedua pasukan 7 Desember sedang melakukan pembersihan di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Pasukan Belanda hanya bisa menguasai kota-kota besar, sedangkan pasukan Indonesia mundur ke luar kota. Pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi agar Belanda menghentikan agresi militernya. Berikut ini adalah gambaran perang di Contong Surabaya. Pasukan TNI dan masyarakat Surabaya bertempur melawan tentara Belanda yang menggunakan teknik baja dihantam terus dengan persenjataan apa adanya. Nah, di sini ada peti besi. Peti besi ini memiliki Tentara Republik Indonesia, difungsi sebagai tempat penyimpan senjata pistol, peluru, granat yang selalu dibawa ke medan perang dari tahun 1445 sampai 1449. Selanjutnya perlengkapan makanan militer. 1 kotak aluminium untuk perlengkapan medis, 2 tempat minum. Selanjutnya jas yang dipakai Ibu Asih Hussein, Laskar Putri Tansik Malaya. Selanjutnya kain pejuang Laskar Putri, kain yang dimiliki oleh salah satu pejuang Laskar Putri, Ibu Sulkasih Lasmi. Pertama, kain panjang coklat. 2, kain selendang putih biru atau putih kembang. Selanjutnya baju Laskar Putri Solo palang merah Laskar Putri Indonesia yang lumput diangkat sebagai bahan reslik sejarah. Perjuang wanita ini membuktikan kebenaran dan rela bernaruh nyawa ketika mengangkat dan menolong korban di medan laga, bahwa pengiriman korban perang ke rumah sakit kadang Tampang, pengawal dan perang diganggu musuh. Selanjutnya ikat pinggang Laskar Putri Solo. Nah, selanjutnya ini
ada perlengkapan dinas Mayor Jenderal Profesor Dr. R. Mustopo. Jadi di sini tuh ada topi pet sama tanda pangkat. Nah, yang merupakan atribut kelengkapan pakaian dinas harian ataupun PDH yang dimiliki oleh Bapak Mustopo pada saat beliau menjadi perwira tinggi di TNI Angkatan Darat. Nah, biasanya perlengkapan tersebut itu dipakai untuk tugas harian dan juga mengikuti upacara-upacara, baik secara internal TNI maupun secara skala yang nasional gitu. Nah, jadi ya selanjutnya ini merupakan memorabilia Van den Bosch. Nah, jadi di Van den Bosch sendiri itu merupakan seorang anggota tentara KL yang ikut dalam misi polisional aktif di Indonesia. Nah, perlengkapannya itu pertama ada tanda pangkat Belanda di sini. Lalu yang kedua itu ada kaos kaki Belanda, ada di sebelah sini. Yang ketiga ada botol air militer, ada di sebelah sini. Yang keempat ada selendang batik sutra. Yang kelima ada majalah dari Grenadiers Belanda atau ada Granat. Yang keenam ada sarung pistol pinggang, ada di sebelah sini. Dan yang terakhir ada skill at arms record books, ada di sebelah sini. Nah, berikut ini ada replika tandu Jenderal Sudirman. Pada saat-saat terakhir dalam perang gerilya, kesehatan Jenderal Sudirman makin menurun sehingga beliau terpaksa harus ditandu untuk meneruskan gerilya hingga sampai kembali ke Jogja pada bulan Juli 1949. Hotel Victoria beralih jadi Hotel Skampar, bersatunya Menteng 31 dan Menteng 32. Pada 1937, Hotel Victoria Menteng 31 berubah nama menjadi Hotel Skampar. Pengelolaannya beralih dari Menvrouw menjadi Puvius dan Nordion. Modal usaha yang dikeluarkan mereka sekitar 10.000 gulden atau sekarang sekitar 1,7 miliar rupiah yang dibagi menjadi 20 saham. Pada tahun Skampar Menteng 31 dibuka, Museum Skampar Menteng 32 juga masih beroperasi. Namun dari sumber-sumber data yang ditemukan tidak ada satupun kata yang menyebutkan Elsie Skampar masih menjadi pemilik atau pengelola Hotel Skampar di Batavia. Lalu, mengapa hotel pengganti Hotel Victoria di Menteng 31 yang notabene-nya berdiri belakangan juga masih menggunakan nama Skampar? Faktanya, sejak 1937 terdapat dua bangunan Hotel Skampar yang letaknya saling berhadapan. Mereka membedakannya dengan alamat Menteng 31 dan Menteng 32. Kini Hotel Skampar Menteng 31 berubah menjadi Museum Joang 45. Sedangkan Hotel Skampar 32 setelah kemerdekaan Republik Indonesia berubah menjadi berubah alamat Menteng nomor 56, merupakan bangunan kementerian milik pertahanan. Hotel Victoria di Menteng 31. Bangunan ini dikenal dengan Museum Juang 45 atau Gedung 31. Dahulu merupakan tempat tinggal pribadi orang Belanda yang diperkirakan pada abad ke-20 lalu dialihfungsikan menjadi hotel pada tahun 1932. Hotel ini dinamakan Victoria. Hotel ini disediakan fasilitas yang sangat lengkap dan kenyamanan. Hotel ini disewakan dengan tarif harian maupun bulanan. Untuk harian per orang dikenakan dengan 5,5 gulden dan untuk 2 orang dikenakan dengan 10 gulden. Untuk bulanan satu orangnya dikenakan dengan 110 gulden dan untuk 2 orang dikenakan dengan 200 gulden. Letak Hotel Victoria ini sangat strategis dikarenakan dekat dengan sekolah, jalur kereta dan tram ataupun kolam renang. Untuk fasilitas anak-anak juga disediakan antar jemput ke sekolah secara gratis. Selanjutnya ada rumah makan. Beberapa hotel ada yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, biasanya mereka sering sebut itu dengan istilah rumah makan. Istilah ini tuh muncul karena ada dari bahasa Melayu yang artinya hotel. Nah, salah seorang pemilik rumah makan tersebut adalah Tirto Adi Surjo pada tahun 1880 sampai 1918, perintis pres dan tokoh kebangkitan nasional di Indonesia. Nama hotelnya adalah Rumah Makan Medan Prijaji yang terletak di daerah Kramat Batavia. Di
Di kemudian hari, pengelolaan hotel ini tuh pindah tangan ke muridnya yaitu R. Gunawan dan diubah namanya menjadi Hotel Samirono. Hotel profesional. Sejak 1900-an banyak hotel yang berdiri, yaitu adalah nama hotel dalam jaringan internasional. Hotel ini dikelola secara profesional dan berkualitas baik. Para pemilik hotel ini yaitu merupakan para investor Eropa. Hotel-hotel yang dimaksud biasanya bermunculan di kota-kota besar seperti di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi di sini ada para personel hotel di balik layar prima. Nah, para personel hotel pada masa Hindia Belanda biasanya adalah kepanjangan dari fungsi para personil rumah tangga yang bekerja di keluarga-keluarga Eropa. Mereka pada awalnya hanya melayani para tuan dan nyonya rumah mereka. Namun ketika majikannya membuka hotel, mereka juga melayani para tamu hotel tersebut. Para personil inilah memiliki peran penting dalam operasi hotel sehari-hari. Tanpa mereka yang sebagian besar adalah masyarakat Indonesia sendiri, hotel tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini ada mandor. Mandor itu merupakan jabatan tertinggi dari antara para personil hotel lainnya. Biasanya mandor ini bertugas untuk mengawasi para personel kerja personel hotel lainnya. Di sini ada Bejongos, merupakan berurusan dengan masalah konsumsi. Beberapa tugas Jongos antara lain menyediakan dan melayani makanan dan minuman. Jongos di hotel bertugas mengantar minuman teh atau kopi ke kamar tamu, termaksud membangunkan tamu. Selanjutnya ada Babue. Babue selain mengerjakan urusan kebersihan dan interior hotel, Babu juga turut menyajikan makanan sama seperti tugas The Jongos. Selanjutnya ada Koki. Koki itu menyiapkan aneka hidangan antara lain memanggang kue tar di atas pan dengan kayu bakar. Selanjutnya ada tukang manatwe. Mereka bertugas mencuci baju para tamu hotel. Nah, di sini merupakan gambaran-gambaran dari Jongos, Koki, Babue, dan tukang manatwe. Di sini juga ada gambaran dari supir. Alih fungsi bangunan Menteng 31 dari hotel ke museum. Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Gansei Kanbusadenbu atau Badan Propaganda Jepang menguasai gedung Menteng 31. Kemudian bangunan ini dijadikan sebagai asrama atau yang lebih dikenal sebagai Asrama Menteng 31. Ada sekitar 50 orang pemuda yang tinggal dalam asrama tersebut. Di antara para pemuda tercatat Mahmud Soekarni, Hairul Saleh, Adam Malik, BM Dia, Asmara Hadi, Aim Hanafi, Wikana. Para pemuda Menteng 31 ini membentuk Angkatan Baru Indonesia di bawah pimpinan Hairul Saleh dan Soekarni. Pada 1943, para pemuda Menteng 31 ini membentuk barisan pelopor yang tugasnya adalah mengawal Soekarno sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, yang dibentuk oleh Badan Pertahanan Jepang pada 1944. Pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Putra. Kemudian gedung ini beralih fungsi menjadi markas Jawa Hopokai sebagai lembaga yang dibentuk untuk mempersiapkan rakyat Jawa dalam Perang Asia Timur Raya melawan pasukan Sekutu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada 23 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mengambil alih gedung Menteng 31. Para pemuda itu meleburkan diri dengan Komite Van Akti atau Komite Aksi pada 18 Agustus 1945. Mereka memiliki rencana membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API, mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dan mempersiapkan rapat raksasa di lapangan Ikada. Dalam perjalanan berikutnya, gedung Menteng 31 mengambil beberapa alih fungsi, yakni sebagai asrama pekerja wanita, kantor Kementerian Pengarahan Tenaga Rakyat dari tahun 1957 sampai 1960, kantor Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 1960 sampai 1965, lalu dijadikan markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya, dan pada tahun 1968 sampai 1972 bangunan itu beralih fungsi menjadi pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Sejak 19 Agustus 1974, gedung Menteng 31 menjadi Museum Juang 45.
mobil peristiwa Cikini. Mobil merek Imperial ini adalah mobil yang digunakan Soekarno pada saat peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Mobil ini digunakan untuk menghadiri acara perguruan Cikini atau singkat Percik. Sehingga kemudian mobil ini dikenal atau disebut dengan mobil peristiwa Cikini. Peledakan granat tersebut merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terjadi pada tanggal 30 November 1957. Nah, kurang lebih kejadian tersebut terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih jam 9 malam. Nah, jadi kejadian tersebut berlangsung di halaman depan komplek perguruan Cikini Raya, tepatnya berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Nah, akibat ledakan granat tersebut mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan 55 orang luka-luka. Nah, termasuk di dalamnya itu ada murid perguruan Cikini. Nah, mobil yang selanjutnya adalah mobil Rep 1. Mobil Rep 1 atau yang biasa disebut mobil Republik 1 merupakan mobil sedan limosin merek Buick buatan Amerika tahun 1939 yang merupakan mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugas Presiden Republik Indonesia. Pada pusat pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, mobil Rep 1 ini ikut dibawa serta. Pada mulanya mobil Rep 1 milik Departemen Perhubungan Bangsa Jepang dan mobil terbagus di Jakarta tahun 1945. Mobil ini diparkir di belakang kantor Departemen Perhubungan yang sekarang menjadi kantor Direktorat Perhubungan Laut di Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Ketika didekati oleh Sudiro yang merupakan anggota barisan Banteng, supir mobil tersebut sedang duduk dekat mobil Sudiro yang kemudian meminta mobil tersebut secara diplomasi. Lalu mobil itu dibawa ke Pegangsaan Timur nomor 56 dan diserahkan kepada Bung Karno sambil berkata, "Ini mobil yang pantas dipakai untuk Presiden Republik Indonesia." Kemudian, pada tanggal 19 Mei 1979, mobil ini diserahkan oleh Kepala Rumah Tangga Presiden kepada Dewan Harian Nasional 45 untuk dijadikan koleksi umum Museum Juang 45 yang berada di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta. Yang selanjutnya adalah mobil Rep 2. Mobil Rep 2 atau mobil Republik 2 pada mulanya digunakan oleh perusahaan yang bernama Johan Johor, milik seorang pengusaha yang merupakan paman dari Muhammad Hatta dengan maksud membantu mobilisasi perjuangannya dan juga menghindari perampasan dari pihak militer Jepang. Mobil Rep 2 itu tetap dipergunakan oleh Bung Hatta di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai wakil presiden. Kemudian, pada waktu pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, mobil tersebut juga turut serta mendampingi Bung Hatta di sana. Pada waktu pemerintahan Republik Indonesia kembali lagi ke Jakarta, tidak ketinggalan mobil Rep 2 ini kembali juga ke ibu kota yang diangkut dengan kereta api. Akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1975 oleh Bung Hatta, mobil tersebut diserahkan kepada DHN Angkatan 45 untuk dijadikan koleksi Museum Juang 45. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Museum Gedung Juang 45, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.